dalam rangka evaluasi kinerja pengendalian inflasi tahun 2023, serta rencana strategi pengendalian inflasi tahun 2024, maka dilaksanakan rapat koordinasi pada Jumat, tanggal 19 Januari tahun 2024, yang bertempat di ruang rapat lantai 6 kantor Gubernur Maluku. Hadir pada kesempatan itu Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Ketua TGPP Provinsi Maluku, pimpinan OPD Lungkup Pemerintah Provinsi Maluku, beserta dengan jajaran tim pengendalian inflasi daerah Provinsi Maluku. Ketua TGPP Provinsi Maluku Hadi Basalamah dalam kesimpulannya menyampaikan bahwa pertemuan ini sesuai arahan Menteri Dalam Negeri yang ditindaklanjuti oleh Gubernur Maluku, agar TPID dapat berkomitmen penuh dan konsisten, bahwa pengendalian inflasi Provinsi Maluku angkanya harus lebih ditekan, dengan cara melakukan langkah-langkah penanganan secara case by case. Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi Maluku triwulan 3 tahun 2023 tumbuh 5,69% year on year, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan yang sama sebesar 4,94% year on year. Terima kasih Bapak Ibu anggota TPID yang sama-sama saya hormati. Pertemuan hari ini adalah pertemuan awal TPID Provinsi Maluku tahun 2024 yang menjadi acuan kerja kita di tahun 2024. Pertemuan kita pada hari ini adalah petunjuk arahan Bapak Gubernur melalui Bapak Sekretaris Daerah, Pak Sekda, yang menginstruksikan kepada kita semua tim untuk melakukan pertemuan case by case berkaitan dengan rencana kerja, rencana aksi, inovasi, program-program yang sifatnya intervensi pasar di dalam penguatan TPID Provinsi Maluku harus tampak jelas dan terukur. Ya, untuk itu berdasarkan pertemuan kita hari ini, masukan saran dari semua anggota TPID, saya coba nyimpulkan. Yang pertama, anggota dan tim TPID Provinsi Maluku berkomitmen penuh dan konsisten bahwa pengendalian inflasi Provinsi Maluku tahun 2024 sesuai arahan Pak Mendagri dan Bapak Gubernur untuk lebih ditekan lagi angkanya dengan cara melakukan langkah-langkah penanganan secara case by case. Case by case yang dimaksudkan adalah agenda-agenda kerja kita harus terukur, menyisir di sektor produksi, di sektor konsumsi, distribusi, dan bagaimana metodologi dalam melakukan intervensi pasar. Yang kedua, Bapak Ibu semua yang saya hormati, untuk itu seluruh anggota TPID, apakah itu OPD, kemudian BUMN, dan yang baru masuk di dalam anggota TPID 2024 berdasarkan usulan adalah JM Angkasa Pura dan DJ Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang nanti akan mensupport kita bagaimana mengasistensi anggaran. Maka kerja-kerja di 2024 dapat saya simpulkan sebagai berikut. 1. Segera lakukan menyusun agenda kerja di masing-masing dinas. Ya, berkaitan dengan 1. Keterjangkauan. Ya. Yang kedua, yang berkaitan dengan keterjangkauan ini adalah sektor apa yang ada di dalamnya. Ya, ketersediaan ini adalah sektor yang bersentuhan dengan produksi atau on-farm-nya yang telah disampaikan oleh Kadis Pertanian dan Kadis-Kadis teknis lainnya, utamanya komoditi-komoditi yang rentang terhadap fluktuasi harga dan suplainya akan kurang. Maka di 2024 sebagaimana disampaikan oleh Kadis Pertanian tadi, ada banyak sekali agenda-agenda kerja untuk perluasan irigasi, peningkatan penanaman untuk cabai, bawang, peningkatan produksi, dan banyak sekali gerakan-gerakan. Nanti disampaikan ke TPID Sekretariat apa agenda kerja, agenda aksi di tahun 2024 supaya tampak dari faktor ketersediaan. Ya, yang kedua di Dinas Produksi juga di ketahanan pangan. Ya, agenda-agenda kerja yang sudah dilakukan di tahun 2023 terusin. Antara lain gelar pangan murah, pasar murah. Di 2024 atas permintaan pimpinan tingkatkan ritmenya.
Gelar pangan murah bisa dilakukan tidak saja hanya satu lokasi, tambahkan 1 atau 2 lokasi, dan koordinasi juga dengan kabupaten yang sudah masuk di dalam daerah perhitungan inflasi. Katakanlah Maluku Tengah dan Tua, sinerginya membahas mengenai urgensi komoditas yang memang rentan terhadap fluktuasi harga dan berdampak terhadap inflasi ini. Pak Teddy dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku, beliau pimpinannya di sini, udah menyampaikan itu tergantung bagaimana perencanaan skala prioritas dari kabupaten kota yang tadinya tidak mengalokasikan anggaran khususnya untuk mengintervensi TPID ini dari sisi produksi, katakanlah cabai, bawang dan seterusnya. Nanti akan ada pengarahan dari beliau supaya mereka bisa masuk walaupun itu anggaran sudah diputuskan. Ada fleksibilitasnya, ada diskresinya yang bisa dilakukan karena ini skala prioritas.